Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyiin bab Al-Mar'ah. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin, khususan masyayikh jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo, khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyiin Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan semoga kita mampu mengatasi virus corona dan semoga Allah segera menghilangkan virus corona, dan para ahli kesehatan virologi segera mendapatkan dan menemukan vaksinnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu ay hadzal bab, bab al-mar'ah. Bab menjelaskan tentang perempuan. Kita akan menyimak bagaimana pandangan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini yang hidup di akhir abad 19, 1850 ke atas, ya sezaman dengan Muhammad Abduh ya. Nah, ini seperti apa pandangan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di kitab Iddatun Nasyiin tentang perempuan. Min amsalil arabi, ya kan? Ya, dari kalam misal atau kata-kata mutiara, kata-kata perumpamaan orang Arab. Kullu dzati sidarin khalatun. Ini diambil dari kalam misal atau perkataan perumpamaan, ya kan, orang-orang Arab. Jadi dikatakan kullu dzati sidarin, setiap perempuan yang memiliki pakaian kecil, khalatun adalah bibi. Nah, sidar ini diartikan thawbun sohirun yali al-jism. Jadi pakaian kecil. Setiap perempuan yang memiliki pakaian kecil, katanya, itu adalah bibi. Nah, bibi itu berarti kan paman perempuan gitu. Jadi bibi itu biasanya kalau di tradisi Jawa itu adiknya ibu gitu. Tapi kalau bibi itu sebenarnya kalau di istilah Jawa itu kan kalau kakaknya ibu, baik laki-laki ataupun perempuan, itu uwa gitu ya. Kalau di Betawi ataupun di Jawa Cirebon ya. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada istilahnya Pak D, Bude gitu kan. Nah, kalau Pak D itu paman laki-laki, Bude itu paman perempuan atau bibi gitu ya, kholah. Kalau paman laki-laki itu am gitu ya, amu gitu. Artinya apa? Ini kalam misal, kalam perumpamaan orang Arab ini maksudnya apa? Maksudnya inna haqqar rajuli, artinya sesungguhnya hak seorang laki-laki, ayyaghara,
itu laki-laki itu cemburu atau curiga. Artinya cemburu curiga ini sehingga laki-laki itu menjaganya gitu. Ala kulli imro'atin, pada setiap perempuan, kama yagharu, sebagaimana laki-laki itu, rajul itu cemburu, ala huramihi, atas haremnya atau atas istrinya rajul. Li'anna kulla imro'atin, karena sesungguhnya setiap perempuan, ukhtun, adalah saudara perempuan, li ummihi, bagi ibunya rajul, fil jinsiyati, di dalam jenisnya, artinya sama-sama perempuan. Fatakunu, maka ada imro'ah itu kholatan, adalah bibi, lahu, bagi rajul. Nah, jadi kata pepatah Arab kullu datin sidarin kholah ini, setiap perempuan yang memiliki pakaian kecil adalah bibi, maksudnya adalah bahwa sesungguhnya hak seorang laki-laki itu cemburu. Artinya cemburu itu dia memiliki perasaan ingin menjaga gitu, menjaga terhadap setiap perempuan, sebagaimana dia cemburu dan perasaan ingin menjaga istrinya gitu. Atau huramihi itu bisa diartikan pada mahram-mahramnya gitu, perempuan-perempuan mahramnya, baik istrinya atau adik perempuannya, ibunya, bibinya, dan perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya gitu. Kenapa demikian? Karena setiap perempuan adalah ukhtun, saudara perempuan bagi ibunya laki-laki, dalam hal sama-sama perempuan, berjenis kelamin perempuan. Karena itu perempuan itu adalah bibi bagi laki-laki. Jadi kata pepatah Arab yang tadi itu diartikan oleh Syekh Mustafa Al-Hulayani, dan saya yakin arti ini Syekh Mustafa Al-Hulayani diambil dari pengertian umum, pengertian maklumat asy-sya'biyah atau pengertian rakyat Arab pada waktu itu. Jadi hak laki-laki itu untuk memiliki perasaan menjaga, mengawasi, gitu, menjaga ya setiap perempuan, sebagaimana dia memiliki perasaan untuk menjaga pada semua perempuan yang menjadi mahramnya, baik istrinya, adik perempuannya, ibunya, bibinya, dan semua perempuan yang menjadi mahramnya. Karena setiap perempuan adalah ukhtun li ummihi fil jinsiyah, perempuan adik atau saudara perempuan ibunya gitu. Sehingga semua perempuan itu dianggap sebagai bibi bagi semua laki-laki. Kalau begitu ya berarti laki-laki itu berhak untuk menjaga dan menghormati perempuan. Gitu. Kanat, ada, ya kan, halatul mar'ati, keadaan perempuan, al-ijtima'iyatu, ini atofnya ke halahnya itu, al-ijtima'iyatu yang bersifat masyarakat atau sosial, walam tazal, dan halatul mar'ah itu tetap, ala atwarin, atas keadaan-keadaan,
mukhtalifatin yang berbeda-beda, wa syukulin dan bentuk-bentuk mutabayinatin yang berbeda-beda. Ini kan. Bin nisbati dengan dinisbatkan ila tanawu'il azminati kepada warna-warninya masa, ya kan, berwarna-warninya masa, wal bayiati dan berwarna-warninya kondisi rumah tangga atau kondisi domestik masing-masing dari perempuan itu. Jadi keadaan sosiologi perempuan, ya kan, di setiap masa itu keadaannya itu selalu berbeda, berubah-ubah, berbeda-beda, bentuknya pun berbeda-beda, ya kan. Itu tergantung, ya kalau ini dilihat dari berbeda-bedanya kondisi masa dan kondisi domestik satu masyarakat. Jadi perempuan itu berubah-ubah, sosiologi perempuan itu seiring dengan berubahnya zaman dan berubahnya kondisi rumah tangga di setiap masa. Gitu. Fahiyya, maka perempuan itu baina su'udin, itu di antara naik, wahubutin dan turun atau mundur, wa ihtiramin dan di antara mulia, wa ihtiqarin dan hina, wa ilmin dan berilmu, wa jahlin dan bodoh, tabi'atan, itu mengikuti, ya kan, keadaan itu, perubahan semacam itu mengikuti taraqiyal bai'ati terhadap naiknya kondisi domestik atau rumah, itu kan, watadaniha dan mundurnya bai'iyah atau bai'ah, itu wanurul zamani dan pencerahannya atau terangnya zaman, wadul matahu dan gelapnya zaman. Ya, jadi perempuan itu keadaannya pasang surut, naik turun, ya kan, kadang naik, kadang turun, kadang dimuliakan, kadang dihinakan. Kadang perempuan itu berilmu, kadang perempuan itu bodoh, tidak berilmu. Itu sangat tergantung pada kondisi domestik, apakah kondisi domestik itu rumah tangga itu naik atau turun, dan tergantung pada spirit zaman, apakah spirit zamannya itu mendukung perempuan untuk tercerahkan atau mendukung perempuan untuk mengalami kegelapan gitu. Kalau perempuan itu lahir pada zaman di mana zaman itu mendukung untuk mencerahkan perempuan, maka perempuan itu beruntung, ya kan, dia bisa mulia, dia bisa berilmu. Tapi ketika perempuan itu lahir di satu masa, di satu daerah yang gelap, dark age atau ad-dulmah ini, maka perempuan itu bodoh dan dihinakan gitu. Jadi tergantung situasi zaman dan rumah tangganya, orang tuanya itu, ya, berarti ya. Al-mar'atu, perempuan, lam tukhlaqu, itu tidak diciptakan perempuan itu illa litakuna, kecuali supaya perempuan itu ada, warrojula dan laki-laki, amilaini, ini adalah dua golongan atau amilaini, dua orang yang sama-sama berperan sebagai pelaku
laki-laki dan perempuan itu fi bustanil hayati, di kebun kehidupan. Jadi perempuan itu tidak diciptakan kecuali perempuan dan laki-laki itu keduanya adalah pelaku, subjek pelaku di kebun kehidupan. Jadi amilaini ya. Bukan yang satu amil, yang satu ma'mul, atau yang satu fa'il, yang satunya lagi maf'ul bih. Enggak. Di sini dikatakan amilaini. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek yang berperan itu dalam bustanil hayat, dalam kebun kehidupan. Nah, sama-sama menjadi fa'il, gitu ya. Laki-laki fa'il, perempuan fa'il, menjadi subjek. Jangan diposisikan laki-laki itu fa'il, perempuan itu maf'ul bih. Tidak. Karena di sini dijelaskan amilaini. Jadi fa'ilaini, amilaini. Biyadi anna likulli wahidin. Akan tapi ya, sesungguhnya bagi setiap salah satu minhuma, dari keduanya, yaitu almar'ah dan rojul, amalan memiliki aktivitas khoson yang tertentu bihi terhadap kullu wahidin itu, la yajmulu yang tidak bagus, ya kan, tidak baik, bihi dengan salah satu kullu wahidin itu, ayat ta'addahu ketika kullu wahidin itu melewati batas yahu terhadap amal. Ya tentu saja salah satu dari laki-laki dan perempuan itu memiliki aktivitas khusus, ya kan, dari salah satu dari laki-laki dan perempuan itu yang tidak bagus kalau melewati batas dari amal tersebut. Ya, kalau di Safinatun Najah itu ya, kitab yang dulu saya baca di kelas 3 Ibtidaiyah itu, Safinatun Najah, itu dijelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu jadi di sana dijelaskan ada al-mustarokah bainar rajul wal mar'ah, ada titik pertamaan antara laki-laki dan perempuan, ya seperti diwajibkan untuk ibadah, lalu kemudian kewajiban-kewajiban keagamaan itu sama-sama, lalu kemudian mulia di hadapan Allah itu takwa itu sama laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Tapi yang membedakan laki-laki dan perempuan itu dalam hal kodrati, gitu kan. Seperti perempuan itu haid, nifas, ya kan, hamil, beranak, ya kan, lalu punya payudara dan lain sebagainya. Nah itu khususiyah, ya kan, khususiyah bagi perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sementara laki-laki khususiyah, laki-laki itu misalkan, mohon maaf, punya penis misalkan, lalu kemudian dan ya istilahnya bersifat kodrati saja gitu. Sementara yang di luar kodrati itu sama-sama wajib belajar, sama-sama wajib pinter, sama-sama wajib beribadah, berkualitas, bertakwa, itu laki-laki dan perempuan sama. Lalu kemudian farrajulu, maka laki-laki itu yafluhu, rajul itu laki-laki itu nyawa, ya apa namanya, menanam ardohu terhadap buminya rojul, wa yaghrisu, dan menanam, ya ini menanam, rojul itu ghorsahu terhadap tanamannya rojul, wa yabdhuru, dan menyebar rojul itu habbahu terhadap bijinya rojul. Fal mar'atu, sedangkan perempuan, tata'ahadu, itu meramut,
menjaga al-mar'ah itu al-habba terhadap biji, wal gharsa dan tanaman, bisaqi dengan menyirami, watanfi dan mar'ah itu menghilangkan ma terhadap sesuatu, yujawiruhuma yang ma itu sesuatu itu menyandingi huma terhadap al-hab wal ghars min fasidin nabati dari sesuatu yang merusak tanaman atau merusak tumbuh-tumbuhan. Nah, ini digambarkan oleh Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Laki-laki itu nyawa itu menanam menanam tanaman di bumi dan menyebar biji. Jadi tugas laki-laki itu nandur itu menanam lalu kemudian menyebar biji gitu ya, menyebar biji. Sedangkan perempuan ini menjaganya ya, menjaga biji itu lalu kemudian menjaga tanaman yang sudah ditanam oleh laki-laki dengan dengan menyiraminya lalu menghilangkan hal-hal yang dapat merusak tanaman gitu. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan itu kan kalau di dalam Al-Qur'an itu kan nisaukum harthun lakum annasyitum, nisaukum harthun lakum fa'tu harsakum annasyitum. Dalam Al-Qur'an itu kan perempuan itu bagaikan bumi, tanah yang bisa kamu laki-laki menanam di bumi itu. Artinya berarti diibaratkan laki-laki itu adalah benih, perempuan itu adalah tanahnya gitu. Nah di situ kalau kita sedikit melebar dari kitab ini, menarik di penjelasan kitab Tafsir Shawi ya. Tafsir Shawi ini Maliki yang menafsirkan tafsir Jalalain karya Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli itu dijelaskan utama mana katanya, apakah benih ataukah tanah gitu. Artinya kalau benih itu kan laki-laki, tanah itu perempuan. Sekarang analoginya misalkan benih itu bibit unggul ya kan, termasuk bibit unggul, tapi ditanam pada tanah yang tandus, gersang. Kira-kira bibit unggul itu bisa tumbuh subur tidak di situ sehingga bisa dipanen hasilnya. Ternyata kalau menurut saintis atau menurut para ahli tentu saja tidak bisa, gitu kan, tidak bisa tumbuh, gitu kan. Sebaliknya, misalkan bibitnya itu bukan bibit unggul, bibit biasa saja, gitu kan. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ada tamu. Maaf. Sebaliknya, misalkan bibitnya itu bukan bibit unggul, ya kan? Tapi tanahnya itu tanah yang subur, gitu. Apakah nanti bisa tumbuh? Maka bisa tumbuh. Jadi apalagi jika tanahnya itu subur, lalu kemudian bibitnya itu unggul, maka akan menghasilkan panen yang melimpah
ya kan, biji-bijinya atau buah-buahannya bisa dipanen dengan banyak dan bagus gitu ya. Nah itu tapi kalau dalam analog penjelasannya itu berarti yang terpenting itu adalah tanahnya itu. Kalau tanahnya subur, ya kan, meskipun bijinya itu unggul ataupun tidak unggul atau agak unggul gitu, tetap tanaman itu bisa ditanam dan bisa hidup, ya kan. Nah kalau dianalogikannya di sini di kitab ini, laki-laki itu ya ini sebenarnya ini berarti bagi tugas yang sama-sama memiliki peran, itu laki-laki dan perempuan. Itu ini ibaratnya saja, kalau ibarat dalam Bustanil Hayat itu kebun kehidupan, laki-laki tugasnya adalah menanam, menyebar benih, sementara perempuan itu menjaga benih dan menjaga tanaman dengan menyirami dan menghilangkan hal-hal yang merusaknya, yaitu misalkan benalu, hama wereng, tikus dan lain sebagainya itu dihilangkan, itu tugasnya perempuan. Wah berat juga ya ini. Nah ini wamal bustanu, nah tidaklah atau tidak ada kebun itu illal bait itu, kecuali rumah. Artinya kalau dalam soal urusan domestik ya, laki-laki dan perempuan itu harus berbagi tugas gitu, sama-sama berperan gitu, ya kan. Tidak ada kebun itu kecuali adalah rumah, jadi harus bagi tugas laki-laki dan perempuan. Wama amalur rojuli, dan tidak ada aktivitas atau kerja laki-laki illas sa'yu, kecuali usaha, berusaha, liman, kepada seseorang atau bagi seseorang, yahwihi, yang rojul itu mencakup, atau kalau makna kontekstualnya yang bertanggung jawab lah, terhadap man minal ahli, dari keluarganya, wa badlul juhdi, dan mencurahkan kekuatan, mencurahkan daya upaya gitu ya, kesungguhan, liyahyu ya, liyahyu, supaya ahli itu, keluarganya itu hidup hayatas sa'adati, dengan kehidupan yang bahagia. Ini kan, jadi tidaklah pekerjaan laki-laki itu kecuali berusaha, ya kan, untuk keluarganya, di mana keluarga itu adalah tanggung jawabnya, dia bertanggung jawab, ya kan, kepada keluarganya, dan mencurahkan kekuatan, skill, daya upaya, ya kan, kemampuan, ya kan, supaya apa? Supaya keluarganya itu hidup bahagia. Nah ini tugas laki-laki. Nah ini baru bisa diaplikasikan kalau sudah menikah. Kalau masih jomblo belum bisa. Ya kan? Nah, wama amalur mal'ati, dan tidaklah aktivitas atau aktivitas perempuan illa tandimul manzili, kecuali mengatur, ya kan, mengatur domestik rumah, wa tarbiyatul atfali, dan mendidik bocah, ya, mendidik anak-anak, wa bathul akhlaki, dan menggelar, ya kan, menyebarkan akhlak al-fadilati, yang unggul, yang utama, fi nufusihim, di dalam hati-hatinya al-atfal, wa tanhiyatud doraibi, dan menghilangkan berbagai macam watak al-fasidati, yang merusak, an mawaridi qulubihim, dari tempat sampainya atau tempat hati-hatinya al-atfal, liyatakawana, supaya
ada wujud minhum dari al-atfal, majmu'un, ya kan, golongan fadilun yang utama, yang unggul, tanhadu yang bangkit, bihim dengan majmu'un fadil, al ummatu umat manusia, wayastaddu dan menjadi ajak, menjadi kokoh ya, bihi dengan majmu'un fadil, sa'idul watani, orang yang menolong negara, maksudnya ya orang yang khidmah terhadap negara gitu kan. Nah, ya kan. Wa yashtaddu dan menjadi kuat, ya kan. Ruknuhu, pokok-pokoknya waton. Nah, ya kan. Nah, sedangkan perempuan, ya kan, itu aktivitasnya untuk menjaga, merawat rumah, lalu kemudian mendidik, nah, tarbiyatul atfal, mendidik anak-anak, lalu kemudian menggelar akhlak-akhlak yang utama, yang unggul di hati-hati anak-anak, kemudian menghilangkan berbagai macam watak yang buruk dari hati-hatinya anak-anak tersebut, supaya dari anak-anak itu muncul generasi-generasi yang unggul gitu. Sehingga dengan generasi-generasi unggul, umat manusia bisa bangkit dari keterpurukannya gitu kan. Dan para pengabdi negara itu bisa kokoh, ya kan, dengan adanya generasi unggul tersebut, dan negara pun menjadi kokoh gitu. Nah, saya menarik tentang tarbiyatul atfal ini. Berarti pada masa buku ini ditulis, Syekh Mustafa Al-Hulayani mendorong kalangan perempuan itu di samping untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya sendiri, ya kan, agar menjadi bibit unggul, menjadi generasi unggul, juga mendorong untuk menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak, ya anak-anak yang lain di madrasah, di sekolahan ataupun di kampus gitu ya. Nah itu fa in ahmala, maka ketika meninggalkan ar-rajulu, laki-laki, ma terhadap sesuatu wajibah yang wajib, ma itu alaihi atas rajul, au jawazat atau melewati, almar'atu perempuan, ma terhadap sesuatu khuliqat yang almar'ah itu diciptakan lahu karena ma, au qassarat atau almar'ah itu sembrono atau meringkas ya, memperpendek, anhu dari ma, ya fasada maka rusak nidhamul usrati, peraturan usroh keluarga, watasallama dan menjadi pecah, ambyar gitu ya, ruknul hayati, pokok-pokoknya kehidupan, al-baitiyati, yang bersifat domestik atau yang bersifat rumah tangga. Al-baitiyah ini pernah diucapkan oleh Romo Kiai Haji Ulil Absar Abdallah ini di satu diskusi. Jadi al-baitiyah, nah, ternyata di kitab ini ada al-baitiyah. Nah, jadi ketika seorang laki-laki itu meninggalkan, ya, tidak mementingkan sesuatu yang wajib baginya, atau perempuan itu melewati atau meninggalkan juga sesuatu yang memang perempuan itu diciptakan untuk melakukan sesuatu itu, ya maka tatanan keluarga
tatanan rumah tangga itu ambiar, rusak, pecah, dan pokok-pokok kehidupan domestik itu menjadi rusak, ambiar, pecah gitu. Fakana maka ada min jaroi dzalika, itu dari penariknya apa itu, watasallama ruknul hayat itu, al-fattu pecah, pecah ya ambiar, pecah, berantakan gitu. Fi adudil ummati, di dalam kekuatannya umat manusia, wal kasru, dan pecah fi sa'idil watoni, di dalam orang yang melayani, pelayan negara, li anna salahal ummati, nah ini karena baiknya, bagusnya umat manusia, wa nuhudul watoni, dan bangkitnya negara, ya kan, mutawaqqifani, itu keduanya itu tergantung, ya kan, ala solahil usrati, kepada baiknya rumah tangga atau baiknya keluarga. Nah ini, maka katanya pecah dan ambiarnya rumah tangga, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, itu akan berakibat pada pecah dan ambiarnya kekuatan umat manusia, dan bahkan mengakibatkan ambiarnya negara, para pengabdi negara. Kenapa? Karena baik, ya, bagusnya umat manusia dan bangkitnya satu negara, itu keduanya sangat bergantung pada bagus dan baiknya keluarga. Nah itu, jadi keluarga ini adalah kunci bagi kehidupan umat manusia secara luas, kunci bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Karena apa? Karena baik jika rumah tangga masing-masing di suatu negara itu baik semua, maka efeknya akan baik dalam tingkat yang lebih luas lagi, yaitu bermasyarakat dan bernegara gitu. Jadi jangan meremehkan rumah tangga, jangan meremehkan kehidupan hayatul baitiyah, kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga itu akan berakibat langsung pada kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan interaksi sosial antar umat manusia yang lebih luas. Wala roiba, dan tidak ada keraguan sama sekali, anna sa'adatan nasyi'i, sesungguhnya bahagianya para pemuda, wahum, yaitu nasyi, imadul ummati, ya, adalah tiang umat manusia, aksaruba, itu lebih banyak-banyaknya sesuatu, takunu, ya kan, bertemu sa'adatun nasyi itu, bil mar'ati, yaitu dengan perempuan, dengan sebab perempuan. Nah ini tidak ada keraguan sama sekali katanya bahwa kebahagiaan para remaja, ya remaja ini kalangan milenial kalau sekarang, di mana kalangan remaja ini imadul umat, posisinya sebagai tiang-tiang harapan umat manusia. Nah kebahagiaan mereka ini lebih banyak, ya kan, ditemukan itu disebabkan seorang atau sosok perempuan, ya kan. Jadi kebahagiaan remaja itu disebabkan karena sosok perempuan, ya ibunya gitu. Nah fahiyah, adapun almar'ah ini insya'at, ya kan, ketika almar'ah itu berkehendak,
afsadat maka mar'ah itu merusak akhlaqhum terhadap akhlak-akhlaknya an-nasi, wa insya'at dan ketika al-mar'ah itu berkehendak aslahatha maka mar'ah itu memperindah, bagus ya, memperbaiki terhadap nasi. Li'anna biyadiha karena sesungguhnya di tangan mar'ah zimama tarbiyatihim kendali pendidikannya nasi wa tahdibihim dan membersihkan atau membentuk karakternya an-nasi. Nah iya. Jadi nasib remaja itu sangat tergantung pada sosok perempuan. Perempuan itu maksudnya adalah ibunya. Nah perempuan ini jika dia ingin punya keinginan merusak, ya maka dia bisa merusak akhlaknya remaja. Jika perempuan ini punya keinginan baik, ya kan, maka perempuan ini bisa memperbaiki, menciptakan generasi-generasi yang baik bagi kalangan remaja. Karena di tangan sosok perempuanlah nasib, ya kan, kendali pendidikan dan pembentukan karakter para remaja. Nah iya, jadi para remaja itu kalangan puber, ya kan, yang sedang mencari jati diri gitu kan. Mereka masih labil, ya kan, emosinya labil, karakternya. Nah itu sangat tergantung pada sosok ibu. Jika ibunya bisa mendampinginya, bisa sabar mendidik, bisa mengarahkan, bisa mendidik, maka remaja-remaja ini menjadi generasi yang unggul. Tuh. Sebaliknya kalau ibunya ini tidak mampu mendidik anak-anaknya, maka anak-anaknya menjadi naudzubillah dzalik, ya kan, menjadi generasi yang tidak unggul gitu. Nah ini perempuan ini makanya kunci, perempuan adalah kunci gitu. Lidzalika karena li'anna biyadiha zimamat tarbiyat itu wajib antakuna ada almar'atu, ya kan, perempuan, ya kan, muhtaramatal janibi, ya kan, ya orang yang dimuliakan, rafi'atal manzilati dan luhur derajatnya, muta'allimatan dan belajar, ya perempuan yang belajar, mutarabbiyatan dan perempuan yang dididik, mutakhallikatan dan perempuan yang berakhlak bil akhlaki dengan akhlak al jamilati yang indah, solihatan yang solihah, yang patut, yang layak, li idaratil manzili pada mengatur rumah tangga, alimatan. Nah alimatan nih, dan perempuan yang mengerti, yang alim, yang berilmu, yang mengerti, bima dengan sesuatu, wajibah yang wajib, ma itu alaiha atas almar'ah, nakhwal alami, ya kan, terhadap dunia, as-soghiri yang kecil, ala ingatlah, wahwa adapun alamus soghir itu al-baitu adalah rumah. Nah di sini kenapa saya katakan perempuan adalah kunci, karena kehidupan manusia ini dari nol remaja, puber, lalu pemuda itu sangat tergantung pada sosok ibunya. Sehingga perempuan itu wajib dimuliakan. Perempuan itu wajib mendapatkan derajat yang luhur. Perempuan itu wajib belajar
perempuan itu wajib dididik, perempuan itu wajib berakhlak dengan akhlak yang indah sehingga menjadi sholihah yang pantas, layak untuk mengurus rumah tangga, lalu mengerti apa saja yang sesuatu yang wajib dilakukan baginya terkait dengan alam sohir, dunia kecil. Dunia kecil itu adalah rumah. Jadi tidak bisa kita remehkan tentang rumah tangga. Rumah itu tidak bisa, itu sangat penting, sangat kunci gitu. Karena makanya di kitab ini dikatakan al-bait itu al-alam as-soghir, dunia kecil. Itu kan dunia kecil. Dan itu ketika seseorang bisa menguasai dunia kecil, maka orang itu bisa menguasai dunia besar. Ya, dia bisa merawat rumah, anaknya dididik, lalu disekolahkan, hal-hal yang baik lah. Karena itu, karena perempuan ini bertugas untuk menjaga, mendidik dan merawat dunia kecil ini, maka perempuan ini wajib mendapatkan derajat yang tinggi, wajib belajar, dididik, lalu berakhlak yang indah. Nah, ini maksudnya ini kan pandangan tentang perempuan pada masa itu ya, 1850 sekian sampai awal abad 20 ini. Tapi ini sudah luar biasa. Wa ba'du, dan setelah al-bayan al-madhkur ya, penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, fa inna jamahiro nisa'is syarqi, maka sesungguhnya kebanyakan perempuan timur, ya perempuan timur ya kita ini timur tengah, timur jauh, ya ini Indonesia itu negara timur ya. Kebanyakan perempuan timur, ya Arab juga timur, al-yauma, di hari ini, wa qabla bid'i mi'atin minas, ya kan, sebelum muncul ratusan minasinina dari tahun, faqad uhmilat, nah ini, maka sungguh ditinggalkan jamahirun nisa itu, kebanyakan perempuan timur itu ditinggalkan kasawaimi, seperti binatang. Sawaim ini diartikan al-ibil malah, waduh, ya binatang aja. Faqad donna, maka sungguh berasumsi atau menyangka, ar-rijalu, para kaum laki-laki, menyangka apa? Annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, alatun, adalah alat, fi aidihim, yang ada di genggaman tangan-tangan ar-rijal, yudirunaha, di mana rijal itu memutar, membolak-balikkan, atau ya memutar membolak-balikkan al-mar'ah, kaifa, bagaimana, sya'u, ar-rijal itu kehendaki, za'imina, di mana laki-laki itu menyangka, annaha, sesungguhnya al-mar'ah, lam tukhlaq, itu tidak diciptakan al-mar'ah itu, illa litakuna, kecuali supaya mar'ah itu ada, asiron, menjadi perempuan budak rampasan, au mamlukatan, atau budak yang dimiliki, milkul yamin. Nah ini katanya sesungguhnya kebanyakan perempuan timur hari ini, ya kan, itu harus seperti yang tadi dijelaskan, harus dididik, dimuliakan, berakhlak mulia, ya berilmu gitu ya. Yang sebelumnya ratusan tahun yang lalu, perempuan itu selama beratus tahun yang lalu, perempuan itu ditinggalkan dari peradaban seperti binatang gitu.
keadaan dunia timur sudah sekian lama, ratusan tahun yang lalu, perempuan itu ditinggalkan dari peradaban, bahkan diposisikan seperti binatang. Laki-laki berasumsi bahwa perempuan itu adalah alat yang berada di genggaman tangan laki-laki, di mana kaifasha'u, terserah apa yang dikehendaki laki-laki, perempuan itu mau diapakan saja, silahkan gitu kan. Lalu kemudian laki-laki itu menyangka, kaum laki-laki itu menyangka bahwa perempuan itu tidak diciptakan kecuali sebagai asiron au mamluka, sebagai perempuan tawanan perang atau sebagai budak, yang dimiliki oleh majikannya. Sedih sekali ya. Wah tadimu, dan ar-rijal itu merusak ma terhadap sesuatu laha bagi al-mar'ah minal huquqi, dari hak-hak asyariyati yang bersifat syariat, wa tabi'iyati, dan hak-hak yang bersifat alamiah. Wa haramuha, dan rijal ini menghalang-halangi terhadap al-mar'ah at-ta'lima, terhadap belajar, wa tarbiyata, dan mendidik. Fasaat, maka menjadi buruk, bidzalika, dengan sebab harumuha ta'lim wa tarbiyah itu, al-hayatu, kehidupan, al-baitiyatu, yang bersifat domestik atau rumah tangga. Wa fasadat, dan rusak, al-usratu, keluarga. Wa in hattot, dan turun, ya kan, lengser gitu kan. Al jamaatu, masyarakat biin hitotil afrodi, dengan sebab lengsernya anggota-anggota atau masing-masing dari masyarakat tersebut lah, ya kan. Dan para lelaki itu merusak gitu ya, merusak hak-hak syariat dan hak-hak alamiah given yang diberikan oleh Allah kepada para perempuan. Dan para laki-laki itu menghalang-halangi perempuan untuk belajar dan terdidik. Sehingga karena perempuannya tidak belajar, tidak dididik, ya kan, sehingga kehidupan rumah tangga pun rusak dan keluarga pun rusak. Karena keluarga dan rumah tangga rusak, sehingga masyarakat dan peradaban pun lengser, turun dan hancur, ya kan, dengan sebab masing-masing dari anggota masyarakat itu turun dan tidak berkualitas gitu. Nah, ini dalam paragraf ini analisanya Syekh Mustafa Al-Hulayaini ini mirip dengan analisa gender mainstreaming, ya kan, para aktivis perempuan, feminisme, ya, bahwa di sini kebanyakan perempuan timur itu kenapa diposisikan rendah itu karena laki-laki, ya kan, laki-laki yang menghalang-halangi, ya kan, perempuan untuk belajar, menghalang-halangi perempuan untuk berdidik gitu ya. Padahal sebenarnya di masa Islam itu banyak perempuan-perempuan yang terdidik. Aisyah, hafal hadis, Khadijah, woman business woman, perempuan bisnis, pebisnis. Kemudian di masa-masa tabi'in juga ada Rabi'atul Adawiyah, ada banyak sekali. Nafisah, gurunya Imam Syafi'i, dan banyak sekali ya. Wa qad sya'ara, dan sungguh merasa asyarku, orang timur ini, al-yauma, hari ini, bidzalika dha'fi, dengan lemah, wan naqsi, dan kurang. Fanahadha, kemudian bangkit, fihi, di dalam al-yaum, ba'duman, sebagian orang, hadahum, yang
memberi petunjuk hum terhadap man Allahu Allah as-sirata terhadap jalan al-mustaqimah yang ajak, ya kan. Nah, jadi dilanjut fansorofat dan mentasarupkan, ya kan, mengarahkan, merealisasikan himamuhum tujuan baiknya man ila ta'limil banati, ya kan, untuk mengajar putri-putrinya watahdibihim dan membentuk mengajar karakternya banat, ya kan. Nah, ini orang timur hari ini merasa lemah dan mundur dan kurang, gitu kan. Sehingga hari ini ada sebagian orang yang telah diberi petunjuk hidayah dari Allah kepada jalan yang baik, sehingga mereka memiliki himmah, memiliki cita-cita, keinginan yang kuat untuk mendidik putri-putrinya, gitu, ya kan. Jadi di dunia timur akhirnya ada sebagian orang yang mendapatkan hidayah agar putri-putrinya, bentuk hidayahnya itu apa? Hidayahnya memiliki keinginan kuat untuk Untuk memberi hak belajar bagi perempuan. Itu putri-putrinya dimasukkan ke madrasah, ke sekolahan, ke pesantren kalau di dunia Islam, kemudian di pesantren di dunia Islam Nusantara, ya, Indonesia, gitu, di kampus-kampus belajar, gitu. Li'annahum karena sesungguhnya, ya kan, karena sesungguhnya ba'du man hadahumullah itu i'taqadu, mereka itu meyakini, ba'du man itu jiddal i'tiqadi, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, annal mar'ata sesungguhnya perempuan, ruknul hayati adalah pokok kehidupan al-ijtimaiyat yang bersifat kemasyarakatan, yang bersifat sosial, ar-rakini yang kuat, ya kan, wasanadu nuhudil ummati, dan menjadi sandaran bangkitnya umat manusia al-qawi yang sangat kuat, ya kan. Walakin hadat tanabbuha, akan tapi peringatan ini dhaifun, itu lemah. Fa'asa, kita berharap semoga ayaqwiya tanabbuh itu semakin menguat bikum, dengan kamu sekalian. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah ini, ya kan, dia meyakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa sesungguhnya perempuan adalah kunci, perempuan adalah pokok ya kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial yang kuat. Dan perempuan juga adalah sandaran bagi bangkitnya umat manusia yang sangat kuat. Akan tapi peringatan ini, katanya, pada waktu itu, ya, akan tapi peringatan ini lemah, gitu. Semoga peringatan ini, ya kan, peringatan yang sudah dijelaskan di sini, katanya, itu semakin menguat, gitu, kepada kalian, wahai kalangan remaja sebagai penerus bangsa. Ya, ini ayuhan nasyiuna, wahai para remaja al-kiramu yang mulia, fa inna lin nasyiati, maka sesungguhnya bagi perempuan-perempuan remaja, gadis-gadis, alaikum atas kamu sekalian, haqqon, memiliki hak adimatan yang agung, li'annahunna karena sesungguhnya nasyiat kholatukum adalah bibi kamu sekalian, wal kholatu adapun bibi kal ummi itu seperti ibu, auhiya atau adapun khola itu al ummu adalah ibumu sendiri. Waman barang siapa, man siapa, la yawaddu itu tidak suka, man itu li ummihi kepada ibunya, man al hayata terhadap kehidupan as-sa'idata yang bahagia. Nah,
Wahai kalangan remaja laki-laki yang mulia, ingatlah ini katanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya perempuan-perempuan remaja bagi kalian semua, wahai remaja laki-laki, itu memiliki hak yang agung, ya kan? Karena sesungguhnya perempuan-perempuan remaja itu adalah bibi kamu sekalian. Nah, bibi itu posisinya seperti ibu, atau bahkan bibi itu adalah ibumu sendiri. Siapa yang tidak suka membahagiakan, ya kan? Tidak suka memberi kehidupan bahagia kepada ibumu sendiri? Tidak ada. Semua laki-laki, semua pemuda, remaja laki-laki, pasti dia ingin memberikan kehidupan bahagia bagi ibunya. Nah, sementara perempuan, remaja-remaja maupun yang ABG, perempuan yang ABG, itu semua memiliki hak yang agung. Muliakanlah wahai remaja laki-laki, muliakanlah remaja perempuan, gitu. Sebagaimana kamu memuliakan ibumu, karena mereka sama-sama perempuan. Nah, innama sesungguhnya sesuatu tarawnahu yang kamu lihat hu terhadap ma min inhitotil jama'ati dari kemundurannya golongan, kemundurannya masyarakat. In huwa tidak ada ma itu nasyiun tumbuh illa min inhitotil mar'ati kecuali dari kemundurannya perempuan, wajah liha dan bodohnya al-mar'ah, wa fasadi tarbiyatiha dan rusaknya pendidikan al-mar'ah. Fa'allimu maka ajarilah kamu sekalian al-banata terhadap anak-anak perempuan. Fastahwidhu kemudian kamu sekalian menguasai alal baqiyati atas amal, sisa-sisa amal as-solihati yang soleh. Al-Baqiyatus Solihat ini mengingatkan salah satu kitabnya Al-Bairuni, judulnya Al-Baqiyatus Solihat. Nah, sesungguhnya sesuatu yang kamu lihat katanya dari kemundurannya satu masyarakat itu tak lain dan tak bukan muncul dari disebabkan mundurnya dan bodohnya perempuan dan rusaknya perempuan. Jadi perempuan itu sangat kunci. Rusaknya masyarakat, rusaknya negara, rusaknya bangsa itu kalau dirinci runutannya itu karena disebabkan perempuannya tidak diberi pendidikan, pendidikannya buruk. Jadi kalau mau negara ya baik, maju, maka harus memperhatikan perempuan. Perempuan harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Sehingga kalau begitu, karena perempuan adalah kunci, maka kalian harus mendidik anak-anak perempuanmu. Kamu sekolahkan, kamu masukkan ke madrasah, masukkan ke sekolahan, ke pesantren, ke kampus gitu. Sehingga kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik, atau amal-amal yang baik. Ala ingatlah inna tabdzirul mad'ati sesungguhnya menyia-nyiakan perempuan wa israfaha dan melalaikan berlebihan terhadap perempuan, ya kan, wa haidanaha dan mengalihkannya al-mar'a an jadatil iqtisadi dari jalan al-iqtisad pertengahan, fil labusi moderat gitu, dalam fil labusi di dalam pakaian, wazinati dan perhiasan, wa ghairihima dan selainnya labus dan zina, hatta nahakat sehingga al-mar'a itu menjauhi tarwatar rojuli terhadap kekayaan seorang laki-laki, wajarot
dan mar'ah itu menarik alal hay'ah atas keadaan al-istimaiyati yang bersifat sosial, kemasyarakatan, al-wailati terhadap musibah-musibah, huwa adab yaitu tabdirul mar'ah, li'annaha karena sesungguhnya mar'ah lam tata'allam, tidak belajar mar'ah itu al-ilma terhadap ilmu al-mufida yang bermanfaat, walam tatarabba dan tidak belajar, tidak menerima pendidikan at-tarbiyata dengan pendidikan as-sahihata yang bagus, yang sahih, yang benar. Nah, intinya dalam paragraf ini ingatlah bahwa menyia-nyiakan perempuan gitu kan, dan tidak bersifat moderat terhadap perempuan dalam hal berpakaian dan perhiasan, ya kan? Artinya kan banyak orang yang mengidentikan perempuan itu pada sifat ya shopping pakaian, lalu kemudian bersolek gitu kan, make up dan lain sebagainya gitu ya, ya kan? Nah itu yang seperti itu tuh karena perempuannya itu tidak diberi pelajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tidak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan yang benar. Jadi misalkan ada perempuan yang ada identik dengan apa di sini wajarat alal hay'ah al-ijtimaiyah wailat, ini perempuan itu melakukan wailat ini musibah gitu, musibah al-masoib ya, al-wailat musibah yang menimpa kepada masyarakatnya. Itu kenapa? Jangan disalahkan perempuannya katanya, karena perempuan itu tidak dididik, tidak mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, tidak dididik dengan pendidikan yang baik gitu. Fa'alaikum, maka tetaplah kamu sekalian ma'syaron nasyiina, wahai golongan remaja, an tarabbu, didiklah kamu sekalian banatikum terhadap anak-anak perempuan kalian, mata sirtum ketika kamu menjadi arbaba buyutin, orang yang memiliki rumah atau memiliki keluarga, tarbiyatan dengan pendidikan fadilatan yang unggul, fatu'allimuhunna, dan kamu sekalian harus mulang mengajari hunna terhadap banat, ya kan, ta'liman dengan ajaran mufidatan yang berfaedah, yang bermanfaat, yang itu ya maka bangkit al-watonu negara, wa tashrufu syarifat tashrufu, dan mulia tashrifu ya mulia al-ummatu, umat manusia, ya kan. Tetaplah harus kamu sekalian wahai remaja untuk mendidik putri-putri kalian ketika kalian memiliki rumah tangga, memiliki keluarga, dengan pendidikan yang unggul. Ya ajarilah putri-putri kalian dengan pelajaran-pelajaran, dengan ajaran-ajaran yang berfaedah. Maka efeknya apa? Efeknya negara akan bangkit, umat manusia pun akan mulia. Jadi itulah luar biasa pandangan Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, yang lahir abad 1800 sekian sampai 1900 sekian, ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya tentu saja soal perkembangan tentang perempuan, konsep-konsep tentang perempuan dari kalangan feminisme, kalangan yang mengkaji perempuan, tentu hari ini lebih maju lagi. Tapi kita melihat penjelasan ini harus dengan kacamata pada zamannya gitu ya.
Jadi pada zamannya pandangan ini sangat revolusioner sekali, sangat bagus sekali untuk mendudukan perempuan ke tempat yang mulia. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, siapa orang yang wajib kita muliakan ya Rasulullah? Jawab Rasul, ibumu. 3 kali itu ibumu, baru kemudian bapakmu. Berarti ini pandangan Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini tentang perempuan. Beliau mengingatkan kita bahwa perempuan itu adalah bagaikan ibuku, bagaikan ibu kita. Mereka adalah sama-sama perempuan. Gitu. Makanya kalau dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, bahwa manusia yang paling harus kita muliakan yaitu ibu. Nah, perempuan harus kita muliakan karena mereka adalah ibu kita. Sama-sama perempuan, ibu kita juga perempuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.